Kembali di channel YouTube Mars Urindo 39C. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Dr. Diana Han atau biasa dipanggil Dr. Diana. Saya adalah mahasiswi program Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia. Pada kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai alur pelayanan pasien BPJS di rumah sakit. Apakah teman-teman semua sudah memiliki kartu JKN? Tentu saja sudah ya. Apakah teman-teman juga sudah mengerti mengenai alur pelayanan pasien BPJS di rumah sakit? Mari kita dengarkan penjelasannya. Apakah teman-teman pernah mengalami atau mendengarkan cerita bahwa ada pasien yang hendak menggunakan kartu BPJS di rumah sakit mengalami penolakan? Mungkin penolakan itu disebabkan karena pelayanan BPJS dilakukan tidak sesuai dengan aturan. Maka dari itu, marilah kita pelajari dulu aturan yang berlaku dalam pelayanan JKN di rumah sakit. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, disebutkan bahwa pada pasal 55 ayat 1 disebutkan bahwa pelayanan kesehatan bagi peserta dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dan kompetensi fasilitas kesehatan, dimulai dari FKTP tempat peserta terdaftar, kecuali dalam hal kedaruratan medis. Maka dari itu, jika teman-teman menggunakan kartu BPJS di rumah sakit tanpa dengan rujukan dan tanpa kondisi darurat, pasti teman-teman tidak akan dilayani. Karena sesuai dengan peraturan, kita harus meminta rujukan dulu dari FKTP tempat terdaftar. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus mengetahui dulu di mana FKTP tempat kita terdaftar. FKTP itu adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama. FKTP dapat berupa puskesmas, klinik pratama, atau dokter praktek mandiri. Teman-teman dapat mengecek FKTP tempat teman-teman terdaftar di kartu BPJS milik teman-teman, seperti yang saya contohkan di atas. Setelah teman-teman mengetahui di mana FKTP tempat teman-teman terdaftar, teman-teman dapat mengunjungi FKTP tersebut. Teman-teman akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter umum yang sedang bertugas. Jika dari hasil pemeriksaan teman-teman diindikasikan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter spesialis, teman-teman akan diberikan surat rujukan untuk di rumah sakit. Setelah mendapatkan surat rujukan, teman-teman baru bisa menggunakan kartu BPJS teman-teman di rumah sakit. Jadi, untuk pelayanan rawat jalan, prosedur yang berlaku seperti itu. Dalam kondisi darurat, teman-teman dapat langsung datang ke rumah sakit terdekat dengan domisili teman-teman tanpa memerlukan surat rujukan. Berdasarkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang penilaian kegawat daruratan dan prosedur penggantian biaya pelayanan gawat darurat, disebutkan bahwa kriteria sebagai pasien gawat darurat medis terdiri atas 1. Kondisi yang mengancam nyawa. 2. Adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan, sirkulasi, dan dehidrasi. 3. Adanya penurunan kesadaran. 4. Adanya gangguan hemodinamik. 5.
memerlukan tindakan segera, yaitu suatu kondisi yang harus ditangani agar tidak melewati golden period, dan apabila melewati akan menyebabkan kerusakan organ yang permanen atau kematian, dan gejala psikotik akut atau panic attack yang membahayakan atau kegawatan lain di bidang psikiatri. Itulah kriteria-kriteria yang termasuk dalam kriteria gawat darurat. Jika di luar kriteria tersebut, teman-teman tetap harus meminta rujukan dari FKTP tempat teman-teman terdaftar. Demikian alur pelayanan pasien BPJS di rumah sakit. Semoga dengan memahami alur pelayanan pasien BPJS di rumah sakit, kita semua dapat memanfaatkan kartu CKN dengan lebih nyaman. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa share informasi ini kepada teman-teman yang lain supaya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.